Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Reva Mariska. Dan di video kali ini aku bakal sharing kepada teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sudah lolos nih di SNPTN tahun 2022 ini. Nah, selamat bagi yang lolos SNPTN. Dan di sini aku bakal sharing nih apa aja yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman itu sudah dinyatakan lolos SNPTN tahun 2022. Nah, ketika kita lolos SNPTN tahun 2022 ini, otomatis kita udah keterima ya di jalur pendaftaran ini, dan udah dinyatakan terlolos di salah satu universitas pilihan kita. Maka dari itu kita sedang menunggu tanggal masuk untuk kuliah, untuk jadi mahasiswa baru di kampus tersebut, atau nunggu ospek gitu ya. Nah, di sini itu kan banyak banget tuh waktu liburnya gitu, hampir 3 atau 4 bulan nih gitu teman-teman, itu nggak ada kerjaan di rumahnya untuk menunggu untuk masuk kampus tersebut. Nah, di sini daripada teman-teman itu kayak nganggur aja di rumah, atau teman-teman itu kayak nggak produktif, mentang-mentang sudah menjadi mahasiswa di salah satu universitas, teman-teman anggurin waktu 4 bulannya itu untuk berleha-leha dan untuk bersantai-santai atau bermalas-malasan. Jadi jangan seperti itu. Nah, di sini kemungkinan aku akan kasih beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu teman-teman lakukan di rumah untuk mengembangkan diri teman-teman gitu ya teman-teman, agar masa 4 bulannya ini, masa menunggu ke kampusnya ini nggak sia-sia, atau teman-teman bisa mengembangkan dirinya di rumah gitu. Nah, yang pertama teman-teman, ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos di suatu universitas dan di suatu pilihan jurusan, otomatis kan teman-teman sebelum milih jurusan itu cari tahu dulu mengenai jurusan itu bagaimana, nanti kerjanya apa, dan belajar apa. Nah, di sini aku bakal saranin banget teman-teman untuk curi start duluan, karena ini jurus yang menurut aku ampuh banget untuk menjadi yang terbaik gitu ya teman-teman. Curi start duluan. Maka dari itu teman-teman silakan teman-teman kepoin lebih dalam lagi jurusan tersebut. Misal teman-teman udah tahu nih bakal belajar kayak misal psikologi komunikasi nih, teman-teman udah tahu bakal belajar itu. Nah, teman-teman bisa cari buku tersebut, buku psikologi itu bagaimana, dan di situ pelajari step by stepnya itu bagaimana. Atau teman-teman itu juga bisa melakukan pembelian buku. Nah, menurut aku hal ini sangat positif banget untuk teman-teman lakuin, karena ini lumayan teman-teman bisa tahu terlebih dahulu itu apa aja. Misalnya yang aku bilangin tadi psikologi komunikasi, teman-teman udah tahu banget tentang apa sih psikologi itu, cari dikit-dikit itu bagaimana, dan bagaimana teman-teman itu bisa belajar nantinya agar lebih mudah juga untuk mencerna ketika teman-teman berada di semester 1 di suatu universitas. Yang kedua, bikin list mau ngapain aja nih selama di semester 1 itu. Nah, kemarin aku juga sempat bikin list mengenai apa sih yang bakal aku lakukan ketika aku di semester 1 nantinya di suatu universitas yang aku pilih tersebut. Nah, ini bisa jadi target teman-teman, list tersebut, agar teman-teman bisa mencapai tujuan teman-teman itu dengan produktif. Dan teman-teman bakal ingat terus bahwa wah, ini target ini ada di list aku. Jadi aku harus kayak ngabulin gitu ya, kayak berjuang gitu untuk apa yang sedang aku tulisin, atau apa yang sedang aku daftarin di kertas-kertas yang udah aku catat gitu teman-teman. Nah, itu bakal membangun semangat kita, usaha kita dalam mencapai list tersebut. Jadi ini menurut aku work banget untuk teman-teman lakukan untuk membuat list sebelum teman-teman masuk ke kampus. Yang ketiga, nah ini bagi teman-teman yang hobi banget lomba gitu ya teman-teman, dan teman-teman bisa banget untuk mencari informasi-informasi mengenai lomba-lomba yang ada di kampus tersebut. Misalnya nih ya teman-teman tuh kepo banget dengan lomba esai. Nah, di situ teman-teman bisa cari-cari informasi mengenai lomba esai di kampus tersebut. Misal di kampus teman-teman itu ada festival karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman boleh banget untuk kepoin tuh itu bagaimana tuh sistematisnya, itu bagaimana. Dan teman-teman bisa juga cari informasi tuh siapa aja sih yang menang tahun lalu, siapa aja sih yang mendapatkan grand final di dalam itu. Teman-teman bisa banget untuk mengepoin itu, karena kalau teman-teman tertarik dengan lomba tersebut, teman-teman bisa banget untuk kepoin, dan teman-teman bisa banget untuk jadi juaranya pada saat teman-teman kuliah nanti di semester 1 nanti. Nah, selain dari lomba-lomba tersebut, teman-teman bisa banget untuk cari informasi mengenai duta-duta kampus. Biasanya ada duta ini, duta itu yang ada di kampus, duta fakultasnya, misal duta fisip, duta fakultas sains gitu. Teman-teman bisa banget kepoin itu. Siapa tahu teman-teman tertarik gitu tentang itu, dan teman-teman ingin menjadi duta di angkatan berikutnya gitu teman-teman. Karena ini salah satu langkah untuk curi start duluan. Kita udah tahu sebelum orang-orang tahu gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu asah keterampilan. Misal nih teman-teman pengen banget sekarang itu kayak
bahasa Inggris yang teman-teman tuh nggak bisa. Nah, menurut teman-teman itu bahasa Inggris itu hal yang sangat penting gitu ya di zaman sekarang, di era sekarang. Nah, teman-teman bisa banget untuk belajar atau mengasah keterampilan berbahasa Inggris tersebut pada saat libur ini. Dan ini lumayan banyak waktunya, sekitar 4 bulan untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris teman-teman. Karena kita belajar bahasa Inggris kan bertahap. Jadi teman-teman bisa banget untuk belajar bahasa Inggrisnya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa banget untuk belajar bahasa Inggris, bukan hanya bahasa Inggris, keterampilan itu ya. Misal teman-teman pengen editing video gitu, nah teman-teman bisa asah melalui pembuatan video-video pendek dan hal-hal lainnya bisa teman-teman asah selama libur ini. Dan selanjutnya yaitu cari tahu tentang organisasi yang ada di kampus. Nah, ini menurut aku hal yang sangat penting banget gitu ya teman-teman mengenai organisasi yang ada di kampus ini. Kemungkinan teman-teman yang nonton video ini kebanyakan nggak mau jadi mahasiswa yang kuliah pulang tanpa mengikuti suatu organisasi. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tertarik dengan organisasi yang ada di kampus, dan aku katakan bahwa organisasi yang di kampus itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, dan jangan lupa sampingin passion teman-teman itu di mana. Jika teman-teman tertarik dengan pembuatan kepenulisan, misal teman-teman bisa masuk ke lembaga pers gitu yang ada di kampus gitu, teman itu ada teman-teman yang ada di kampus. Nah, di sini yang poin yang akan aku sampaikan yaitu mengenai cari informasinya yang ada di organisasi. Karena kebanyakan dengan banyaknya organisasi tersebut membuat kita itu kayak pengen cip organisasi gitu ya. Aku pengen organisasi ini, organisasi itu. Kemungkinan teman-teman ketika melihat broadcast yang ada di grup misalnya tentang pembukaan open recruitment dari salah satu organisasi, teman-teman pengen ikut gitu. Nah, itu nggak apa-apa, itu manusiawi karena aku juga dulu kayak gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman harus kepoin. Yang pertama, tujuan organisasi itu apa? Dan yang kedua, teman-teman bisa stalking di IG-nya itu organisasi itu sejauh mana sih berkembang gitu. Dan yang paling penting, teman-teman harus kepoin apakah di dalam organisasi itu toksik atau enggak, baik itu orang-orangnya ataupun sistem dari organisasi tersebut. Karena itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan teman-teman. Coba bayangin kalau suatu organisasi yang enggak membuka peluang kita, enggak membuka ruang kita untuk berkembang, ya enggak usah masukin. Kenapa teman-teman harus masuk organisasi yang toksik, yang nggak memberikan ruang berkembang, hanya sekedar nama aja, itu nggak usah teman-teman masukin ya. Kalau menurut aku buang-buang waktu aja masuk organisasi yang seperti itu. Jadi pandai-pandai teman-teman mencari organisasi, karena ini sangat penting banget teman-temannya. Niatnya mau berkembang malah jadi tumbang. Jadi hati-hati dalam memilih organisasi, karena disitulah tempat teman-teman tumbuh dan berkembang. Jika teman-teman itu tumbuh dan berkembang di tempat yang toksik, maka kemungkinan teman-teman akan menjadi orang yang toksik juga, atau teman-teman bisa keluar dari lingkungan tersebut, karena lingkunganlah yang membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita. Dan selanjutnya yaitu cari informasi beasiswa teman-teman. Kalau seandainya gagal dikit kuliah, kita udah ada plan B untuk mendapatkan beasiswa di beasiswa lainnya gitu teman-teman. Banyak, misalnya beasiswa BNI dari Bank BNI, Bank BI, Bank BRI, itu banyak banget teman-temannya. Atau beasiswa pemuda berprestasi, itu ada teman-temannya, banyak sekali beasiswanya, asal teman-teman mau dan teman-teman. Oke, mungkin itu aja sharing hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.